warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kita selalu disehatkan ya. Untuk yang sakit, semoga kalian cepat sembuh. Amin. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita baru kenalan ya. Perkenalkan, nama Ibu Firda Anissa. Kalian boleh panggil Ibu Firda. Nah, apakah kalian sudah bersemangat hari ini? Untuk lebih semangat lagi, kita akan cek konsentrasi kalian dengan permainan membalikkan simbol. Biasanya kalian untuk menunjukkan angka 1, 2, 3 akan menunjukkan seperti ini kan? Sekarang kita akan balik ketentuannya. Jadi angka 1 seperti ini, 2 seperti ini, 3 seperti ini. Sekarang kita coba ya. Kita akan lakukan dengan gerakan yang cepat, dengan hitungan juga yang cepat. Kita mulai. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, apakah kalian bisa melakukannya? Atau masih ada yang salah ya? Jika masih ada yang salah, kita lakukan sekali lagi dan ini yang terakhir. Seperti ini ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, jika kalian sudah benar, berarti kalian sudah mulai konsentrasi. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang apa ya? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai tema 9, benda-benda di sekitar kita. Subtemanya adalah subtema 2, yaitu benda dalam kegiatan ekonomi pembelajaran 1. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, yaitu pembelajaran di subtema 1, kita sudah mempelajari tentang apa saja ya? Ya, betul sekali, kita sudah mempelajari mengenai berbagai macam media iklan. Selain itu juga kita sudah belajar tentang apa ya? Kita sudah mempelajari mengenai materi. Nah, materi itu dibagi menjadi berapa ya berdasarkan dengan komponennya? Ya, dibagi menjadi 2, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Nah, hari ini kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai materi-materi tadi. Kita akan belajar untuk mengidentifikasi karakteristik dari berbagai macam iklan elektronik. Selain itu, kita juga akan menganalisis iklan elektronik dan akan mencari tahu kesimpulan dari isi iklan elektronik tersebut. Kita juga akan membuat bagan dari materi di sekeliling kita. Lalu kita juga akan melakukan percobaan untuk membuktikan perbedaan antara campuran homogen dan campuran heterogen berdasarkan ciri-cirinya. Lalu yang terakhir, kalian akan mengisi atau membuat laporan mengenai percobaan yang kalian lakukan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembelajaran. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah kalian pernah melihat iklan yang ditayangkan melalui media elektronik? Pasti sudah pernah ya, karena salah satu media elektronik itu adalah televisi. Iklan elektronik, apakah kalian tahu apakah itu iklan elektronik? Iklan elektronik merupakan iklan yang menggunakan media berbasis elektronik untuk beriklan. Nah, adapun jenis-jenis dari iklan elektronik ini ada apa saja ya? Ya, betul sekali. Ada media radio, media televisi, dan media internet. Yang pertama yaitu iklan melalui media radio. Nah, apakah kalian tahu karakteristik dari iklan yang disiarkan melalui radio? Nah, radio sendiri merupakan sebuah media auditif dan atraktif, sehingga informasi yang disiarkan melalui radio itu hanya bisa didengarkan. Nah, dari sini apakah kalian sudah bisa menebak karakteristik dari iklan radio ini? Ya, betul sekali. Iklan radio ini memiliki karakteristik hanya bisa didengarkan. Jenis-jenis suara dari radio itu ada voice, musik, dan efek suara. Voice sendiri adalah gabungan dari suara manusia, sedangkan musik sendiri adalah perpaduan dari berbagai bunyi yang harmonis. Lalu efek suara adalah bunyi-bunyian yang tidak beraturan dan bisa berupa suara alam, seperti suara kecil burung dan suara aliran sungai. Nah, sekarang coba, bagaimanakah cara kita untuk bisa beriklan di radio? Ya, betul sekali. Kita harus menyiapkan naskah yang akan disesuaikan dengan konsep iklan kita. Nah, naskah tersebut juga harus disesuaikan dengan skenario, dialog, monolog, musik,
dan efek suara. Nah, berikut adalah contoh dari iklan yang disiarkan melalui radio dan juga naskahnya. Ma, kamar adik banyak lalat nih. Wah, mungkin karena bau tak sedap nih. Iya, Ma. Terus adik harus gimana dong? Tenang, Mama punya solusinya. Wah, wangi sekali ya, Ma. Jelas dong, kan Mama pakai fresh. Serangga hilang, hati pun senang. Gunakan selalu fresh, pewangi ruangan yang anti bau. Nah, kalian sudah melihat kan contoh iklan radio? Coba, kira-kira apa ya kesimpulan dari isi radio tersebut? Iya, pandai, betul sekali. Kesimpulan dari isi radio tersebut adalah pengharum ruangan yang diiklankan dapat mengusir bau dan juga mengusir serangga, sehingga hati menjadi senang. Nah, selanjutnya adalah iklan dari media televisi. Apakah kalian tahu iklan melalui media televisi itu seperti apa? Ya, betul sekali. Iklan melalui media televisi merupakan iklan yang disiarkan melalui televisi. Ada juga iklan melalui televisi ini merupakan kombinasi antara suara, gerak, dan gambar. Nah, karakteristik dari iklan televisi ini dapat didengarkan dan dapat dilihat. Nah, untuk membuat iklan televisi ini, pertama-tama apa yang harus kita lakukan ya? Yang harus kita lakukan adalah membuat rancangan. Rancangan tersebut terdiri dari skrip dan papan cerita. Setelah skrip dan papan cerita ini disetujui, kita dapat membuat iklan di rumah produksi. Nah, berikut adalah contoh dari iklan melalui media televisi. Nah, kalian sudah melihat contoh iklan melalui televisi. Nah, sekarang coba kalian simpulkan isi dari iklan tersebut. Iya, pintar, betul sekali. Kesimpulan dari isi iklan tersebut adalah minuman yang diiklankan yaitu berupa minuman berasa di mana memiliki tampilan baru, itu bisa jadi lebih berasa. Selanjutnya adalah iklan melalui internet. Kira-kira apa ya iklan melalui internet? Iklan melalui internet merupakan iklan yang ditayangkan di jaringan internet. Nah, iklan internet juga dibagi menjadi 3 karakteristik. Kira-kira apa saja ya? Karakteristik pertama adalah iklan yang hanya dapat didengar. Lalu ada iklan yang hanya dapat dilihat dan ada juga iklan yang bisa didengar dan dapat dilihat. Nah, iklan yang dapat dilihat contohnya adalah pada halaman web. Lalu, iklan yang dapat dilihat dan juga didengar itu biasanya ditayangkan melalui kanal berbagi video. Nah, berikut adalah contoh iklan melalui internet. Nah, dari iklan tersebut, apakah kalian bisa menyimpulkan isi dari iklannya? Iya, betul sekali. Kesimpulan dari isi iklan tersebut adalah mie yang diiklankan itu bisa disantap ketika sibuk maupun santai. Nah, kalian hebat sekali ya bisa menyimpulkan isi dari berbagai macam iklan dari media elektronik. Nah, sekarang Ibu memiliki tugas untuk kalian. Karena kalian sudah pintar mengidentifikasi karakteristiknya, maka sekarang kalian coba pilih salah satu iklan elektronik baik dari radio, internet maupun televisi, lalu nanti kalian analisis di dalamnya ada informasi apa dan kalian simpulkan ke dalam bentuk format berikut ini. Nah, kita tadi sudah mengetahui tentang berbagai macam iklan elektronik dan karakteristiknya. Sekarang Ibu akan bertanya, tadi kan ada salah satu iklan media elektronik yang menceritakan tentang minuman berasa. Nah, kira-kira minuman berasa tersebut dalam materi termasuk ke dalam apa ya? Ya, betul sekali. Minuman berasa tersebut termasuk ke dalam campuran. Mengapa demikian?
Lalu nanti kalian buatkan bagan mengenai kesimpulan atau poin-poin yang terdapat pada materi tersebut. Kalian juga boleh menghiasnya semenarik mungkin agar nanti ketika dibaca lagi kalian bersemangat. Nah, ini dia contoh bagannya. Dan ini dia bacaannya. Mari kita baca bersama-sama. Mari kita membaca mengenai materi. Materi adalah setiap objek atau segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Banyak jenis materi di lingkungan sekitarmu, misalnya air, batu, pasir, tanah, kayu, besi, emas, plastik, dan oksigen atau udara. Materi yang banyak jenisnya tersebut dapat dikelompokkan menjadi benda padat, cair, dan gas. Berdasarkan komponen penyusunnya, materi dibedakan atas zat tunggal dan campuran. Zat tunggal atau disebut zat murni adalah zat yang komponen penyusunnya hanya satu zat atau materi. Zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. Unsur adalah zat kimia yang tak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Ada dua jenis unsur, yaitu unsur logam dan non-logam. Contoh unsur logam adalah perak, besi, emas, dan platina. Adapun contoh unsur non-logam antara lain hidrogen, oksigen, nitrogen, dan karbon. Senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Contoh unsur senyawa adalah garam, air, dan gula. Zat campuran adalah zat yang komponen penyusunnya terdiri atas dua atau lebih zat atau materi. Berdasarkan sifatnya, zat campuran terdiri atas zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Zat campuran homogen adalah campuran yang terdiri atas dua materi atau zat yang dapat menyatu secara merata. Contoh campuran homogen antara lain sirup, yaitu campuran gula, pewarna, dan air, larutan oralit, yaitu campuran air dan garam, dan udara, yaitu campuran gas-gas. Zat campuran heterogen adalah campuran yang terdiri atas dua zat atau materi berbeda yang tidak dapat menyatu secara sempurna. Contoh campuran heterogen antara lain kopi tumbuk, air dengan tanah, dan air dengan minyak. Tadi bacaannya mengenai apa ya? Ya, betul sekali mengenai materi. Nah, materi sendiri apa ya? Betul, materi merupakan segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Nah, materi sendiri berdasarkan komponennya itu dibagi menjadi berapa ya? Ya, dibagi menjadi dua, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal sendiri apa? Ya, zat tunggal merupakan zat yang terdiri dari satu materi, sedangkan zat campuran adalah zat yang terdiri dari dua zat tunggal atau komponennya terdiri dari dua zat tunggal. Nah, selain itu, coba zat tunggal sendiri contohnya apa ya? Ya, contohnya adalah air, gula, besi, perak, udara, dan masih banyak lagi. Sedangkan zat campuran ini dibagi menjadi berapa ya? Ya, dibagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, kalian sudah mengetahui kan mengenai materi tersebut? Kalian sudah mengetahui kan tentang campuran homogen dan campuran heterogen? Tapi apakah kalian sudah tahu ciri-ciri keduanya dan perbedaan dari keduanya berdasarkan ciri-ciri tersebut? Nah, untuk mengetahuinya, mari kita lakukan percobaan. Nah, ini dia alat dan bahan beserta langkah kerja yang harus kalian lakukan. Nah, ini adalah alat dan bahan yang kita perlukan. Apakah kalian sudah menyiapkannya? Nah, kita membutuhkan 2 buah cangkir plastik, lalu ada kopi, ada garam, ada 2 sendok, dan air. Tapi airnya sudah dimasukkan terlebih dahulu ya. Percobaan hari ini mengenai zat campuran. Nah, kita akan menentukan ciri-ciri dari campuran heterogen dan campuran homogen berdasarkan percobaan ini. Nah, kita juga akan menentukan manakah yang termasuk campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, sekarang Ibu berikan contoh permasalahannya. Ceritanya Ibu akan membantu Bunda di dapur untuk membuat air garam untuk merendam tempe dan air kopi untuk ayah. Nah, ketika keduanya diaduk dan dicampurkan, keduanya menunjukkan hasil yang berbeda. Kira-kira apa ya perbedaannya? Sekarang kita coba lakukan bersama-sama. Langkah pertama, siapkan alat dan bahan. Sudah? Lalu kita harus melakukan percobaan ini dengan hati-hati.
sekarang coba masukkan garam ke dalam air yang berada pada gelas ini. Sudah dimasukkan. Sekarang kita masukkan kopi ke gelas yang satunya lagi. Sekarang kita aduk bersamaan hingga larut. Nah, sekarang lihat ketika diaduk dalam kecepatan yang sama, dalam waktu yang sama, adakah yang berbeda antara larutan kopi dan larutan air garam ini? Jika sudah larut, sekarang kita perhatikan kedua larutan ini. Lalu satunya lagi. Lihat kedua larutan ini. Tadi ketika garam dimasukkan ke dalam air, apa yang terjadi? Lalu apa yang terjadi ketika kopi dimasukkan ke dalam air? Apa yang terjadi kepada kedua larutan ini ketika diaduk? Dan kemanakah garam lalu kopi ketika diaduk tadi? Nah, dari keduanya ini, manakah yang termasuk campuran homogen dan campuran heterogen? Lalu apakah kalian bisa melihat ciri-ciri campuran homogen dan manakah ciri-ciri campuran heterogen? Sekarang kita akan bahas. Dari kedua campuran ini, ketika diaduk, garam tadi langsung mencampur dengan sempurna bersama air. Sedangkan kopi ini, ketika sudah diaduk, lama-kelamaan akan tertimbun dedak di bawahnya. Lalu, di manakah ya kira-kira garam yang tadi kita masukkan? Garamnya tersebut tercampur secara sempurna bersama air. Sedangkan kopi ini tidak tercampur sempurna bersama air kopi ini. Walaupun kopi ini warnanya sudah bercampur dengan air, akan tetapi masih terdapat komponen kopi ini yang tidak menyatu. Nah, dari keduanya ini, yang termasuk campuran homogen merupakan air garam. Yang termasuk campuran heterogen adalah air kopi. Nah, sekarang waktunya kita membahas ciri-ciri dari hasil pengamatan kita. Ciri-ciri pertama yaitu campuran homogen dapat tercampur dengan sempurna dan campuran heterogen ini tidak dapat tercampur sempurna. Yang kedua, antara komponen penyusun air dan garam ini ada yang sama sehingga mereka bisa menyatu sempurna. Sedangkan air dan kopi ini memiliki komponen yang berbeda sehingga tidak tercampur sempurna. Yang ketiga, dalam campuran homogen ini tidak terdapat bidang batas antara komponen-komponennya. Lalu, antara komponen-komponen pada campuran heterogen itu bidang batas antara campuran-campurannya atau antara zat-zatnya itu terlihat nampak jelas. Dan yang keempat, campuran homogen ini tidak akan memisah. Sedangkan campuran heterogen ini akan segera memisah antara kedua komponennya jika diaduk. Nah, apakah kalian sudah dapat menentukan perbedaan antara kedua campuran ini berdasarkan ciri-cirinya? Pintar sekali. Kalian bisa menjawabnya di dalam laporan berikut ini. Kalian bisa tentukan sifat dari campuran air garam dan campuran air dengan kopi ini, lalu kalian tentukan ciri-ciri campuran homogen dan campuran heterogen berdasarkan pengamatan tadi, lalu kalian simpulkan perbedaan di antara keduanya dan kesimpulan dari percobaan tadi. Kalian sudah hebat. Berdasarkan percobaan kita tadi, coba kalian sudah mengetahui apa itu ciri-ciri dari campuran homogen dan campuran heterogen? Ya, pintar sekali. Nah, sekarang ibu akan bertanya kepada kalian. Jika ibu memiliki larutan air yang dicampur dengan pewarna makanan, lalu ada air yang dicampur dengan pasir, kira-kira di manakah antara keduanya yang termasuk ke dalam campuran homogen dan campuran heterogen? Kalian boleh jawab di kolom komentar di bawah. Nah, anak-anak, ternyata pembelajaran kita sudah selesai. Tadi kita sudah belajar tentang apa saja ya? Betul sekali, kita sudah belajar mengenai karakteristik ikan elektronik. Selain itu juga kita sudah mengetahui mengenai macam-macam materi di sekeliling kita dan mengetahui ciri-ciri dari campuran homogen dan campuran heterogen dan membedakan keduanya. Nah, anak-anak, dari pembelajaran tadi
kira-kira materi apa ya yang menurut kalian sulit? Lalu materi mana ya yang menurut kalian sangat menyenangkan dan mudah dipahami? Lalu apakah kalian memiliki rekomendasi untuk pembelajaran daring selanjutnya? Coba kalian komentar di bawah ya, di kolom komentar di bawah. Nah, untuk lebih memantapkan pemahaman kalian, sekarang Ibu punya hadiah. Coba kalian isi lembar evaluasi ini. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini kan sudah selesai. Alhamdulillah ya, sudah selesai. Nah, coba sekarang kita tutup pembelajaran hari ini